Bicara tadi saya kayak ngerasa berharga gitu Bu sebagai seorang anak. Jadi ngerasa terenyuh gitu ya. Mengandung bawang ya. Iya. Kilo Podcast, dedication for your information. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Kilo Podcast Video episode ke-9. Kayaknya hari ini tuh Atika bahagia banget sih. Ada apa sih, Tik? Iya dong Mas, soalnya hari ini tuh hari yang aku tunggu-tunggu banget. Sampai aku tuh gak bisa tidur loh. Wow, sampai gak bisa tidur. Kamu itu nungguin apa sih? Jangan-jangan nungguin dia lagi. Waduh, enggak dong Ma. Aku nunggu buat nyapa Sobat Pio lagi. Wih, bener banget tuh. Tapi nih, ngomong-ngomong gimana kabar Sobat Tio yang lagi nonton? Lagi seneng, lagi sedih, atau lagi bahagia? Pastinya bahagia banget dong Ma. Soalnya kalau kita bahagia bakal banyak hal positif yang datang ke kita. Bener banget tuh. Titik, kayaknya tamu undangan kita udah dateng nih. Wah, siapa tuh? Oke, langsung aja kita sambut Bu Ayu Sarwenda. Wah, Bu Ayu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, I'm successful. How are you today? I'm fine. Good job. Oke, lanjut nih Bu Ayu. Bu Ayu bisa memperkenalkan diri sekalian menyapa Sobat Pio nih Bu Ayu. Ya. Assalamualaikum Sobat Pio. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, saya Ayu Sarwenda, guru broadcasting dan perfilman di SMK Negeri 2 Kota Kediri. Oke, Bu Ayu, kita tuh punya dua argumen. Jadi kita tuh bingung gitu Bu Ayu. Ada dua argumen di mana argumen pertama itu menyatakan tentang gini. Wanita nggak penting menempuh pendidikan tinggi-tinggi. Kan akhirnya wanita juga mengurusi dapur, membersih-bersih rumah, mengurusi anak gitu. Dan ada argumen yang kedua. Nah, argumen kedua itu kayak perempuan itu harus berpendidikan tinggi gitu Bu. Soalnya biar setara sama kaum laki-laki. Itu gimana ya Bu Ayu? Ya, baik Sobat Pio, ada dua argumen yang sangat menarik nih. Ada yang bilang kodrat wanita itu di rumah saja, mengurus dapur, mengurus anak, dan juga mengurus suami. Tetapi di sisi lain, wanita itu juga harus berpendidikan. Nah, Sobat Pio, menurut Ibu Ayu, kenapa wanita itu harus berpendidikan? Karena wanita adalah sekolah pertama untuk anak-anaknya. Jika wanita tidak berpendidikan, maka bagaimana wanita tersebut bisa mendidik anaknya? Seperti itu. Tetapi, di samping kita menempuh pendidikan, kita tidak lupa untuk memenuhi kewajiban kita, seperti beres-beres rumah, ya kan? Memasak untuk keluarga, itu juga penting. Gitu. Oh, kalau dari saya sendiri nih Bu Ayu, saya setuju dengan pendapat Bu Ayu. Wanita itu juga boleh berpendidikan tinggi, tapi juga tidak meninggalkan pekerjaan rumah. Iya. Nah, bener banget tuh Ma. Aku juga setuju banget sama kamu. Oke, lanjut ya Bu. Ngomongin soal pendidikan nih, gimana sih awal mula Bu Ayu bisa di SMK Negeri 2 Kediri ini? Ya, wah pertanyaan yang sangat menarik ya. Jadi Sobat Pio, saya kurang lebih sudah 1 tahun berada di sini. Tepatnya tanggal 1 April 2022, saya menerima SK atau surat keputusan untuk dipindah tugaskan dari SMK Negeri 1 Tambelangan Kabupaten Sampang ke SMK Negeri 2 Kota Kediri. Nah, Atika, apa kamu tahu di mana Sampang itu? Tahu dong Bu Ayu, Sampang itu di Madura kan? Ya, betul sekali. Sobat Pio pasti juga tahu ya. Iya. Oke, berarti dulu Bu Ayu mengajar di SMKN 1 apa itu? Tambelangan Iya. Kabupaten Sampang. Tambelangan itu sekitar berapa tahun? Ya, jadi saya di sana sudah mengajar sekitar 4,5 tahun. Oh, cukup lama ya. Ya, betul. Oke, lanjut pengalaman Bu Ayu selama mengajar di SMK Negeri 2 yang paling berkesan itu apa sih Bu? Ya, pengalaman saya selama mengajar di sini sangat menyenangkan ya. Jadi siswa-siswanya ini sangat aktif, kemudian memiliki motivasi yang tinggi, dan juga semangatnya luar biasa begitu.
Jadi belajar itu tidak hanya dari buku saja, tetapi belajar bisa dari mana saja. Belajar dari YouTube, bahkan belajar dari temannya sendiri juga bisa. Begitu. Oh iya Bu Ayu, first impression Bu Ayu di SMK Negeri 2 Kediri ini gimana sih Bu? Iya, jadi first impression saya ya, saat saya memasuki gerbang SMK Negeri 2 Kota Kediri, wah, jadi ini impian saya untuk mengajar di Kota Kediri, di tempat kelahiran saya, begitu. Sekolahnya itu besar, muridnya banyak, kemudian guru dan tenaga pendidikannya juga ramah, begitu, Mbak. Jadi sangat luar biasa. Mantap! Gitu. Nah, gimana sih Bu perjalanan karir Bu Ayu sebelum masuk di SMK Negeri 2 ini? Ya, perjalanan saya memang tidak semudah yang dibayangkan ya. Jadi saya lulus S1 itu tahun 2012. Sudah lahir? Oh iya. TK itu. Oh iya, betul. Nah, setelah saya lulus pendidikan S1, saya melanjutkan pendidikan profesi guru selama 1 tahun. Jadi saya lulusnya 2013. Kemudian saya masih belum ingin menjadi guru karena kalau setelah lulus kan saya masih honorer gitu kalau misalnya di sekolah. Jadi ya mohon maaf saya masih belum siap mengabdi, jadi saya bekerja di perusahaan swasta, tepatnya di perusahaan farmasi di bagian medical representative. Nah, setelah itu saya berkesempatan untuk mengikuti tes guru calon pegawai negeri sipil. Nah, penempatan pertamanya di daerah Kabupaten Sampang, Pulau Madura, seperti itu. Oh gitu ya Bu. Iya. Nah, pengalaman Bu Ayu mengajar di Madura itu gimana sih Bu? Ya, pengalamannya sangat luar biasa ya, sangat menantang begitu. Jadi kata orang kan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, tentu sangat berbeda budaya antara di Kediri dan di Pulau Madura. Jika di sana siswanya memang tidak sebanyak di sini, tetapi mereka memiliki semangat yang luar biasa untuk melanjutkan pendidikan karena tidak semua anak di sana berkesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Terlebih pada daerah pedalaman, mereka memilih untuk bekerja daripada bersekolah karena bersekolah kan tidak mendapatkan uang. Sementara jika mereka bekerja, mereka merantau ke daerah Jawa atau di pulau lain di seluruh Indonesia, mereka akan dengan mudah mendapatkan uang seperti itu. Oh gitu ya Bu. Iya. Tapi ini Bu, ngomong-ngomong katanya murid Bu Ayu di Madura itu banyak yang laki-laki ya? Ya, betul. Sobat Pio, belum saya sampaikan sebelumnya bahwa waktu saya kuliah itu saya mengambil S1 Pendidikan Teknik Elektro. Nah, jadi di Madura saya mengajar Teknik Elektronika Industri. Oleh karena itu, murid saya banyak yang laki-laki. Oh. Terus langsung di sini langsung disambut sama Ya, banyak kebetulan perempuan. ya di sini lebih banyak wanita gitu. Terus gimana sih Bu perjalanan Bu Ayu bisa sampai menempuh pendidikan sampai gelar S2 ini gimana Bu? Iya, baik. Untuk menempuh S2, lagi-lagi perjalanannya tidak mudah begitu. Anak-anak, terutama Sobat Pio yang berada di mana saja, untuk menempuh S2 yang pertama harus ada niat ya. Niat kenapa harus melanjutkan pendidikan tinggi? Yang pertama adalah niat, kemudian ada dana. Nah, ini yang penting juga. Jika ada niat, ada kemauan, terus di situ akan dibukakan jalan gitu. Asal kita yakin, nah insya Allah Tuhan itu akan memberikan rezeki untuk kita bisa melanjutkan pendidikan. Nah, di S2 ini saya mengambil jurusan teknologi pendidikan. Seperti itu. Gitu Bu Ayu. Oh iya Bu Ayu, kalau boleh tahu kunci kesuksesan Bu Ayu itu apa sih Bu? Ya, pertanyaan yang menarik. Jadi kunci kesuksesan itu adalah key of success ya, betul. Nah, ya. Jadi saat kita belum berumah tangga ya, terutama Sobat Pio yang perempuan, saat kita masih ikut orang tua, kunci kesuksesan adalah berbakti kepada orang tua. Nah, setelah kita menikah, maka wanita wajib taat kepada suami, gitu. Nah, selain itu kita juga tetap harus mengandalkan Tuhan di setiap bagian kehidupan kita. Iya, benar banget sih Iya. ya. Oke, yang selanjutnya nih Bu, bagaimana cara metode pembelajaran Bu Ayu biar bisa
pembelajaran itu bisa selalu lancar gitu Bu? Iya. Gimana itu? Baik anak-anak, jadi kalau di SMK itu kan pembelajarannya lebih banyak praktik ya. Ya betul. Nah Sobat Pio pasti di kelas pun juga kalau lama-lama merasa jenuh. Betul. Iya. Jadi dalam metode mengajar saya sangat menghindari metode ceramah di mana gurunya itu yang ngomong terus kemudian siswanya tidur gitu. Nah Sobat Pio pernah nggak tidur di kelas? Pasti pernah dong. Ya, jadi saya lebih mengutamakan pembelajaran itu berpusat pada siswa diskusi, kemudian bekerja dalam kelompoknya, membentuk proyek, dan bagaimana siswa itu bisa bekerja sama, begitu. Oke, lanjut ya Bu. Apa sih arti bahagia menurut Bu Ayu sendiri itu apa Bu? Ya, nah bahagia. Jadi bahagia itu sederhana, Sobat Pio, bahagia itu tanpa syarat ya. Jadi tidak perlu kita menunggu kaya, tidak perlu kita punya suami yang ganteng, atau kita punya mobil. Jadi bahagia itu tanpa syarat ya, kalau kita mau bahagia ya bahagia saja gitu. Bahagia menikmati proses begitu. Misalnya kakak-kakak ini masih menempuh pendidikan SMK, apakah tidak bahagia? Nah, ya tentu bahagia. Jadi bahagia itu tidak perlu menunggu lulus SMK dulu, kemudian dapat pekerjaan, atau kemudian bisa lanjut kuliah. Jadi kita nikmati saja proses yang ada. Bahagia itu sederhana. Oke. Iya. Setuju sih saya dengan yang itu. Oh ya, Bu Ayu, dari Bu Ayu sendiri ada nggak sih keinginan atau impian yang belum tercapai gitu? Iya. Keinginan saya setelah saya lanjut pendidikan S2, saya ingin melanjutkan S3. Nah, Sobat Pio di mana saja berada, saya mohon doanya agar saya bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang S3. Amin. Nah, Kak, selain itu saya juga ingin hidup bebas hutang gitu, agar kehidupan saya itu semakin tenang. Nah, saya juga ingin pergi haji bersama keluarga saya. Seperti itu. Amin. Oke, Bu Ayu. Menurut Bu Ayu sendiri, ada nggak sih sifat di diri Bu Ayu yang harus diperbaiki lagi? Ya, nah tentu saja ya, Sobat Pio, seperti kita ketahui bahwa kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Sementara manusia harus terus memperbaiki dirinya. Untuk sifat saya yang perlu saya perbaiki lagi adalah saya itu perlu bersikap tegas kepada siswa. Saya adalah tipe orang yang tidak bisa marah-marah kepada siswa gitu. Karena siswa kan merupakan anak dari orang tuanya, harta berharga bagi orang tuanya. Jadi daripada saya membuang energi untuk marah-marah, lebih baik saya melakukan pendekatan dari hati ke hati, begitu kan. Dari bicara tadi saya kayak ngerasa berharga gitu Bu sebagai seorang anak. Jadi ngerasa terenyuh gitu ya. Mengandung bawang ya. Iya. Oke, Bu Ayu tadi kan sudah ceritain pengalaman. Terus motivasi dari Bu Ayu sendiri itu apa sih Bu sampai Bu Ayu tuh begitu semangat menempuh pendidikan tinggi? Walaupun Bu Ayu hanya seorang perempuan ya, seorang perempuan, tapi Bu Ayu tuh bisa mempunyai semangat motivasi yang tinggi. Itu apa sih? Iya. Begini, jadi Sobat Pio, pendidikan itu memang tidak akan menjamin kesuksesan. Nah, apalagi yang tidak berpendidikan gitu. Dengan pendidikan, kalian misalnya ingin bekerja sebagai manajer dengan ijazah S1, peluang kalian akan lebih besar daripada jika kalian tidak memiliki ijazah dari perguruan tinggi. Tetapi jangan lupa, selain ijazah, kalian juga perlu pengalaman berorganisasi, pengalaman mengikuti lomba, seperti itu, pengalaman menyelesaikan proyek, dan lain sebagainya. Yang penting, kalian itu tetap berusaha dan selalu melakukan yang terbaik. Bener banget itu Bu Ayu. Oke, tadi kan sudah tanya-tanya seputar pendidikan. Nah, gimana kalau biar lebih santai, kita mau tanya nih Bu, murid Bu Ayu yang di Madura itu tadi, itu tuh dari Bu Ayu sendiri tuh, gimana sih Bu mengajarnya di sana itu enak atau sulit atau apa gitu? Ya, jadi tentang murid saya di Madura, saya sebenarnya kangen sama mereka karena sudah lama nggak ketemu gitu ya. Nah, mereka itu semangatnya luar biasa untuk pergi ke sekolah begitu. Nah, di sekolah pun mereka sangat hormat kepada gurunya begitu. Nah, untuk percakapan sehari-hari mereka
berbicara dalam bahasa Madura. Tetapi pada saat ngajak ngobrol gini ya, ngomong bahasa Indonesia, mereka lama-lama ngomong bahasa Madura gitu. Nah, saya sangat mengapresiasi murid saya begitu. Kamu datang ke sekolah saja, saya sudah bersyukur begitu. Mari kita belajar bersama. Oke. Jadi itu tadi sedikit cerita nih dari Bu Ayu. Nah, dari Bu Ayu sendiri tuh waktu menempuh pendidikan ya, ada nggak sih Bu pengalaman yang mengharukan Bu Ayu dan nggak bisa terlupakan gitu? Ada nggak Bu? Iya, pengalamannya ya, kalau misalnya, waktu saya S1 ini, saat saya melakukan PPL atau praktik pengalaman langsung, kalau misalnya kuliah di jurusan pendidikan, PPL itu kan harus di sekolah gitu, kita sebagai guru. Nah, kadang waktu saya dulu itu, saya pernah saat mengajar di kelas, saat murid saya tanya, saya tuh nggak ngerti gitu. Nah, itu kan ya agak memalukan gitu bagi gurunya. Nah, selain itu, saat saya menempuh pendidikan, orang tua saya itu sedang berada pada ekonomi yang tidak bagus begitu. Nah, tetapi atas tekad dan niat saya selain kuliah juga bekerja begitu. Misalnya saya kuliah pagi, pulang kuliah saya bekerja demi agar pendidikan saya tetap lanjut. Jika saya menyerah pada hari itu, saya tidak akan sampai pada posisi ini. Seperti itu. Begitu. Gitu ya, Bu. Oke. Nah, dari Bu Ayu sendiri, Bu Ayu dulu pernah nggak sih Bu jatuh cinta di masa SMA? Wah, jadi Sobat Pio, memang masa-masa SMA atau SMK ini adalah masa-masa yang paling menyenangkan, ya kan? Kemudian masa-masa ini juga tidak akan berulang 2 kali, betul kan? Hanya 1 kali saja. Nah, saya bertemu dengan suami saya juga pada saat saya SMK, seperti itu. Jadi kebetulan satu SMK atau gimana Bu itu? Iya, kebetulan tetangga desa. Iya. Oke, Bu Ayu. Oh ya, Bu Ayu. Saya mau tanya dong, apakah selama di SMK Negeri 2 Kediri ini, Bu Ayu pernah mengalami kejadian horor? Iya. Wah, kejadian horor. Iya. Kalau kejadian horor kayaknya belum pernah sih, Kak. Apakah sahabat Pio sudah pernah mengalaminya? Belum kan? Ya. Tapi saya bisa kayak merasakan perasaan yang kurang nyaman gitu saat saya berada di kamar mandi. Nah, itu. Kamar mandi mana Bu itu? Iya. Kalau boleh tahu. Di lantai 2, karena selama ini saya belum pernah ke lantai 3. Oh. Iya. Jadi ya banyak yang cerita itu juga sama sih, Bu Ayu, banyak yang hal mengganjal di kamar mandi. Iya. Nah, terima kasih nih ya Bu Ayu sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kita kali ini. Nah, sampai sini dulu ya sharing kita hari ini. Semoga Sobat Pio bisa mengambil motivasi dari Bu Ayu untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi dan untuk semangat menempuh pendidikan. Oke. Nah, itu tadi sedikit cerita dari Bu Ayu. Pastinya banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita tersebut ya. Contohnya, kita bisa menyadari bahwa pendidikan itu penting banget buat kehidupan kita. Nah, pendidikan juga sangat penting loh Sobat Pio bagi masa depan dan masa yang akan datang. Saya Fatma, Saya Atika dan Bu Ayu di sini. Kami pamit undur diri. take